Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Devin Taranya Suti. Hari ini aku menyapa kalian semua di video terbaru hari ini adalah untuk memberi informasi kepada kalian terkait diare. Nah, kalian pasti juga udah familiar banget ya sama penyakit ini, meskipun belum tentu semua orang tuh merasakan atau mengalami penyakit diare dalam waktu jangka yang berdekatan, namun menurut saya sih sepertinya hampir semua orang sudah pernah mengalaminya. Kalau aku tanyakan kepada kalian semua, gimana sih pengalaman diare kalian gitu, pasti kalian tuh merasa itu udah mengganggu gitu. Kalau sepaham dulu gitu, sebelum aku menjadi seorang apoteker gitu, aku mikirnya penyakit diare itu bukan penyakit yang wow banget gitu, yang udah diare, oh paling salah makan, oh paling kemarin aku jajannya nggak bersih. Tapi setelah sekarang jadi apoteker, aku tahu gitu bahwa penyakit ini tuh menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar juga kayak gitu. Jadi juga nggak bisa disepelekan. Nah, kalian pengen tahu nggak sih informasi apa aja yang bisa aku sampaikan, atau informasi yang aku bisa sampaikan terkait penyakit diare ini gitu. Jadi memang kalau kalian punya pengalaman tentang penyakit diare, pasti kalian juga tahu nih, penyakit ini tuh benar-benar mengganggu gitu. Bayangkan kalau kita sedang ada kegiatan yang menuntut kita harus cepat atau udah terjadwal hari itu, tapi ternyata semuanya tuh tercancel atau delay karena memang ya kita tuh kena diare gitu. Penyakit yang benar-benar mengganggu banget kalau memang kita lagi keadaan jadwal padat gitu. Nah, tapi kalian tuh pernah dengar nggak sih bahwasanya banyak gitu kasus yang jiwanya tuh nggak ketolong atau meninggal dunia karena kasus penyakit diare. Biar kalian tahu atau biar kalian paham tentang penyakit diare, langsung aja yuk kita simak video selanjutnya. Diare adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau lembek dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam periode 24 jam. Diare dapat disebabkan dari beberapa aspek seperti infeksi, makanan, psikologi, malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. Ada 5 jenis klinis penyakit diare antara lain. Yang pertama adalah diare akut. Yang kedua adalah diare kronik. Yang ketiga adalah diare akut bercampur darah. Yang keempat adalah diare persisten. Dan yang terakhir adalah diare dengan kurang gizi berat. Diare yang hebat menyebabkan kehilangan cairan. Cairan yang hilang secepatnya harus digantikan dengan meminum minuman berelektrolit atau larutan uralit mengandung gula dan garam. Bagaimana ciri-ciri kita saat dehidrasi? Gejala dehidrasi itu antara lain rasa haus yang meningkat, mulut kering, lemah, pusing, detak jantung menjadi lebih cepat, tidak dapat berkeringat, berkurangnya air kencing. Oralit merupakan larutan yang sering digunakan untuk mengatasi masalah diare. Fungsi utama oralit yaitu mengganti cairan tubuh saat kekurangan cairan atau dehidrasi yang sering terjadi pada penyakit diare. Bagaimana cara membuat oralit? Mula-mula siapkan gelas air putih matang, oralit dan atau brand lain, sendok teh, kemudian garam dan juga gula. Nah, garam dan gula ini akan kita gunakan pada proses pembuatan oralit secara mandiri atau pembuatan oralit di rumah. Nah, kali ini kita akan menggunakan sendok teh seperti ini sebagai takaran dalam perbandingan gula dan garam yang akan kita gunakan nanti. Oralit brand atau kemasan yang kita gunakan dalam video kali ini adalah Oralit, brand Ramolit, dan brand Parolit. Selama kita menggunakan Oralit dalam kemasan, hal-hal yang perlu kita
pertimbangkan sebelum kita menggunakannya antara lain yang pertama, pastikan produk yang akan kita gunakan belum expired atau kedaluarsa. Kemudian, yang kedua, pastikan kandungan dari produk brand itu minimal sama dengan kandungan dari Oralit yang kita gunakan. Yang ketiga, setelah kita mengecek semua aspek tadi, produk tersebut siap digunakan. Dalam pembuatan Oralit di rumah atau secara mandiri, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain air sebanyak 200 ml, sendok teh, gula 2 sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Pada video kali ini, kita lihat itu memasukkan setengah sendok teh garam, kemudian disusul dengan 2 sendok teh munjung gula, Nah, perbandingan garam dan gula di sini adalah 1:4. Dalam pembuatan Oralit, kita dapat membuat Oralit setengah perbandingan atau kelipatannya. Misalnya, 1/4 sendok teh dibanding 1 sendok teh, setengah sendok teh dibanding 2 sendok teh, 1 sendok teh dibanding 4 sendok teh, ataupun 2 sendok teh dibanding 8 sendok teh. Namun, komposisi yang sesuai dicontohkan dalam video sudah menghasilkan rasa yang pas, tidak terlalu pekat, dan tidak terlalu encer. Setelah gula dan garam terlalu sempurna, larutan Oralit buatan sendiri tersebut siap digunakan. Setelah larutan Oralit mandiri sudah selesai, sekarang saya akan mencontohkan pembuatan Oralit produk kemasan. Dalam pembuatan Oralit produk kemasan, cukup campurkan 200 ml air putih matang dengan produk Oralit kemasan 1 bungkus. Seperti yang dicontohkan pada video.
Setelah larutan sempurna, larutan oralit siap digunakan. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan oralit, baik yang dibuat secara mandiri di rumah maupun dari produk kemasan. Nah, berapakah sih dosis oralit itu? Dosis oralit yang dapat kita gunakan antara lain